Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Agit. Ya, berapa hari ini Pak Agit update terus masalah pagar laut itu ya. Akhirnya ya sampai tadi malam lah, akhirnya intinya sudah sampai dicabut gitu ya oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Ya, itunya yang dicabut tuh HGB dan SHM-nya gitu ya. Ya, kali ini Pak Agit akan membahas tentang agama yang pada intinya ini Pak Agit akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Jadi kita buka dulu pertanyaannya. Ini dari teman kita Roji S3D ya. Pak Agit mohon bikin video khusus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Jika ada orang berpendapat tentang agama tidak mampu menjelaskan Tuhan, dari jumlah orang yang berpendapat itu hanya kurang dari 10% dari jumlah manusia di dunia. Nah ini kan misalnya nih. Maka menurut Pak Agit kesimpulannya, apakah agama tidak mampu menjelaskan atau orang yang 10% tidak mampu menerima penjelasan yang diberikan oleh agama? Masalahnya bukan masalah itu ya teman-teman. Kalau agama mampu menjelaskannya, mampu, tapi menurut persepsi agama tersebut ya. Karena Tuhan menurut agama itu berbeda-beda gitu. Agama satu dan agama lainnya itu konsepnya berbeda-beda. Gak mungkin mereka punya konsep yang sama tentang Tuhan. Tapi intinya mereka bertuhan dan mengimani Tuhan ya. Contohnya katakanlah di Islam dengan Kristen, ini yang paling mudah lah, maksudnya karena kebanyakan di Indonesia kan banyak yang Islam dan Kristen. Di situ ada konsep Trinitas kalau di Kristen, kalau di Islam kan nggak ada gitu. Adapun kalau di Islam beberapa aliran atau sufi ada yang disebut dengan Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kaul Gusti, itu ada konsep seperti itu. Ya ini kan terjadi perbedaan. Sebetulnya terjadi perbedaan itu tidak ada masalah. Yang penting mereka atau setiap agama itu mengakui kalau Tuhan itu esa. Itu konsepnya di situ. Jadi bukan yang maksudnya 10% itu tidak mampu, belum tentu mereka yang 10% ini tidak mampu. Bisa saja yang 10% ini punya pikiran yang berbeda. Nah, gitu. Jadi bukan tidak mampu, yang dijelaskan agama itu belum tentu sama yang dikonsepkan oleh yang 10% tadi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya ini ada hubungannya, ada korelasinya nanti. Soalnya ini agama menuntut iman ya, nomor 2. Dan dianggap tidak logis oleh ateis gitu. Sementara ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa manusia itu menggunakan 5% dari kemampuan kapasitas otaknya. Nah, pertanyaan bagaimana otak yang baru 5% berusaha melogikkan Tuhan Sang Pencipta, kemampuan otak yang 100% masih Pak Agit nggak jelas maksudnya ini, tapi arahnya mungkin ke sana. Bagaimana manusia mampu melakukan 5% dengan kemampuan otaknya untuk mendefinisikan Tuhan, mungkin gitu ya maksudnya ya. Ya, Pak Agit akan coba menjawabnya. Yang dimaksudkan di sini 5% itu sebetulnya kalau dilihat itu secara ilmiah itu tidak terbukti ya. Misalnya katakanlah Albert Einstein ya. Albert Einstein ini katakan menggunakan otaknya tuh, menggunakan kapasitas otaknya sampai 7% dan sampai 10% lah kapasitasnya. Itu hanya spekulasi aja, hanya spekulasi. Jadi belum ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan hal tersebut. Cuman berdasarkan penelitian yang ilmiah itu ditemukan begini ya, otak Einstein itu kan disimpan di pusat medis Universitas Princeton, New Jersey, Amerika ya, di sana ditaruh tuh. Jadi buat bahan penelitian. Jadi otak tersebut itu memiliki banyak sel digital ya, kemudian membantu mendukung otak nutrisi dan transmisi sinyal gitu. Jadi nutrisinya tuh banyak di dalam otaknya Einstein itu. Kemudian dia punya perbedaan lagi, dia punya celah gitu yang berbeda dengan otak manusia pada umumnya. Yang celah-celahnya ini itu berfungsi mempunyai kemampuan matematis dan berpikir secara rasional. Nah,
Jadi otaknya Einstein itu punya perbedaan dengan otak manusia pada umumnya. Dia mempunyai celah yang mempunyai kemampuan berpikir matematis dan rasional. Hingga, ya, ini kembali yang ke 10% tadi nih, hingga itu membuktikan gini, kalau Einstein ini berpikir yang di 10% tadi, jadi tidak berpikir pada Tuhan yang dijelaskan oleh agama. Jadi Einstein ini berprinsip Tuhan itu adalah seperti yang digambarkan oleh Spinoza. Siapa Spinoza ini? Dia adalah orang Portugis yang lahir di Belanda yang kebetulan beragama Yahudi. Tapi beliau pun, Spinoza pun ini di kalangan Yahudi itu dibuang. Jadi seperti kalau Pak Git bilang seperti apa ya, dia ini seperti sufi lah, sufia Yahudi gitu loh, atau tasawufnya Yahudi. Jadi tidak seperti Yahudi pada umumnya. Kalau diibaratkan, kalau di Islam itu mungkin pada saat itu ya dikatakan seperti Maulana Rumi. Maulana Rumi kan tuh sempat dikafirkan gitu ya, dikurafatkan lah pokoknya. Segala pendapatnya Maulana Rumi ini kan bertentangan dengan Islam gitu. Seperti itu lah. Ini pendapatnya si Spinoza ini juga bertentangan dengan Yahudi. Ya, yang pada kita balik lagi ke Einstein tadi ya. Kalau Einstein ini berdapat begitu karena otaknya rasional. Ininya tuh logis sekali gitu. Jadi yang dipikirkan Einstein itu Tuhan itu tidak seperti yang digambarkan oleh setiap agama, apalagi agama dari Samawi, ya, Abrahamik, ya. Einstein tidak mempercayai agama tersebut. Yang artinya Tuhan itu kan kalau di agama Samawi itu senang gitu. Tuhan senang kalau kita berlaku seperti ini, ya itu Einstein tidak berpikiran itu. Atau misalnya Tuhan akan marah, ya. Jadi Tuhan itu tidak ada mempunyai sifat marah, senang atau apapun gitu. Sifatnya Tuhan itu netral kalau menurut Einstein ya. Jadi menurut siapa namanya? Spinoza. Jadi Tuhan itu adalah keseimbangan alam dan kita adalah kita beserta alam ini ada, semesta ini adalah Tuhan. Jadi seperti mirip-mirip manunggaling kawula Gusti gitulah. Jadi yang dipercaya Einstein tuh seperti itu. Jadi logikanya Einstein ini sampai sebegitunya memikirkan tentang Tuhan. Sebetulnya komen ini Pak Agit ambil dari konten yang berjudul Agama Tidak Bisa Menjelaskan Terciptanya Alam Semesta. Itu betulnya ada 4 part gitu ya, 4 episode. Jadinya teman kita ini kayaknya baru nonton 1, tapi minta pertanyaan itu nggak apa-apa lah ini. Pak Agit jawab ya semampu Pak Agit aja. Kalau nonton semuanya sampai akhir ya di episode 4, ini baru diketahui di situ. Yang artinya kita itu jangan terlalu percaya dengan dogma. Jadi dogma-dogma yang diberikan oleh agama itu harus kita teliti dulu. Akhirnya kita menggunakan akal pikiran kita untuk menerima dogma itu. Ini dibuktikan oleh pastor yang bernama George Lemaitre atau penemu teori Big Bang. Jadi penemu teori Big Bang ini adalah seorang pastor yang tidak mempercayai dogmanya Kristen. Gitu teman-teman. Jadi ada dogma Kristen itu kalau dunia itu dicipta dalam waktu 6 hari dan segala macam. Nah, ini yang namanya George Lemaitre ini adalah pastor yang tidak mau terpaku terpaku terhadap dogma. Jadi beliau berpikir ya, beliau secara filsuf juga ahli fisika ya. Jadi pastor yang filsuf dan ahli fisika ini juga mencari gitu loh, mencari kenapa bisa terjadilah teori Big Bang. Yang teori Big Bang ini juga mematahkan teori-teori sebelumnya. Yang teori sebelumnya itu ada yang matahari kembar, kemudian teori kabut dan lain-lainnya, ada beberapa teori lagi. Dan teori Big Bang ini yang sementara sampai saat ini belum terpatahkan. Nah, yang maksud Pak Agit itu di situ. Jadi kita itu berpikir untuk tidak langsung mempercayakan dogma. Karena kalau dogma ini pun ada, tidak masuk akal, taruh dulu di kotak dogma gitu. Jadi kita tahu dogma saya titip nih gitu.
saya dititip di kotak nih ya. Nanti kalau ada ilmu pengetahuan atau teknologi yang sudah dapat membuktikan kamu, baru saya angkat lagi kamu keluar ya. Sebetulnya Pak Git menjelaskan itu ya, seperti pada saat itu adalah balik lagi ya, Pak Git jelaskan sedikit. Jadi masalah teori apa namanya matahari itu pada garis edarnya yang akhirnya terbukti sekarang, kemudian bumi itu akan berputar nanti rotasinya yang tadinya berputar ke timur, kemudian menjadi putar ke barat hingga matahari itu menjadi terbit dari barat, dan kemudian terjadi benturan keras antariksa yaitu Bima Sakti dan Andromeda. Kemudian ada pertanyaan ketiga, tapi kalau menurut Pak Git ini ya pertanyaannya yang salah ya. Soalnya di sini adalah semua anak saat masih balita dilarang menyentuh benda listrik oleh orang tuanya. Dan kebanyakan anak menuruti ini pertanyaannya ini menurut Pak Git logikal fallacy, artinya anak yang di bawah balita itu tidak bisa belum bisa dimasuki pernyataan yang logis, yang sifatnya logis. Mari masih menggunakan memori gitu. Jadi anak-anak umur balita ini kalau menurut Pak Git ya yang dilatih itu memorinya gitu. Yang terlatih kan kelihatan kalau kita lihat anak-anak itu ya umur ya di bawah 5 tahun itu yang dilatih sebetulnya masih memori, belum logikanya. Kalau memang ada yang bisa terlatih logikanya ya memang anak itu punya kelebihan atau beda sendiri. Jadi kesimpulannya kalau anak itu menuruti larangan orang tuanya bukan karena logika, melainkan karena percaya kepada yang disebut iman gitu. Mengapa Tuhan agama menuntut iman? Karena Tuhan mengetahui kapasitas kemampuan berpikir makhluk ciptaannya. Ya ini kan kalau pendapat yang normal lah, pendapat yang normal dalam arti seperti ini, maksudnya pendapat orang beragama normal yaitu kapasitas Tuhan mengetahui kapasitas kemampuan berpikir makhluk ciptaannya, itu pendapat orang yang beragama dan pada umumnya seperti itu pendapatnya. Tapi kalau sudah pendapatnya Einstein tadi kan sudah berbeda gitu ya. Yang otaknya sendiri itu mempunyai perbedaan, dia mempunyai celah-celah matematis dan kelogikaannya itu lebih daripada yang lain. Jadi bentuk otaknya itu beda gitu, dan Einstein tidak berpikir seperti ini. Jadi Einstein itu tidak berpikir kalau Tuhan itu akan memberi, ya. Tuhan itu akan menyayangi. Jadi Tuhan itu kalau menurut Einstein dan Spinoza dia tidak memikirkan atau melakukan sesuatu yang sifatnya ngurusin manusia gitu, enggak. Jadi dia hanya menciptakan sebuah keseimbangan alam. Jadi ini diberikan gitu ya, misalnya seperti hukum gravitasi itu diberikan sama Tuhan. Misalnya F sama dengan M sama massa dikalikan percepatan gitu. Ditemukan akhirnya konstanta itu oleh Newton adalah 9,8 meter per detik kuadrat ya. Jadi benda itu kalau dilepas gitu, dang ke bawah. Nah ini dia punya gaya. Gayanya dari mana? Dari massa benda tersebut dikalikan dengan konstanta kecepatan. Yang akhirnya kalau menimpa sebuah alas kayak misalnya menimpa peng gini. Nah ini terjadi sebuah tekanan yang intinya tekanan itu kan perbandingan gaya terhadap luas daerah tersebut. Nah ini semuanya membutuhkan logika. Jadi ilmu-ilmu atau seperti kamera yang kepake, terus algoritma digital ya seperti YouTube dan aplikasi lainnya, itu semuanya sebetulnya adalah pemberian Tuhan yang harus kita pikirkan secara ilmiah. Yang pada akhirnya kenyataan di dunia ini orang yang tidak berpikir ilmiah itu akan ketinggalan, teman-teman. Ini sudah Pak Git contohkan berkali-kali. Artinya kalau kita tidak memikirkan secara ilmiah tentang keadaan dunia ini, kita hanya memikirkan dogma, nah, kita akan ketinggalan jauh dengan yang orang sudah berpikiran ilmiah yang mempunyai teknologi tinggi. Baik, menurut Pak Git ini akan Pak Git buat satu kesimpulan, yaitu di mana semua agama itu bisa menjelaskan tentang Tuhan, tapi menurut persepsi mereka yang berbeda-beda.
Dan masalah penggunaan otak itu yang 5% tadi ditanyakan, itu belum terbukti secara ilmiah ya, itu baru spekulasi aja. Yang artinya kalau kita bongkar otaknya Einstein yang ada di New Jersey itu ada perbedaan memang otaknya, itu ada celah-celah matematis dan analisa berpikir logika. Yang artinya Einstein sendiri di sini mungkin dikategorikan yang tidak menerima tentang Tuhan yang dijelaskan oleh agama. Jadi mempunyai persepsi lain tentang Tuhan. Tuhan itu ada, tapi persepsinya bukan yang dikemukakan oleh agama samawi terutama. Karena pada saat itu Einstein juga orang Yahudi ya yang tinggal di lingkungan Katolik ya, pada masa itu. Tapi Einstein dari kecil sudah berpikiran, dari SMP itu sudah berpikir itu. Jadi ini nggak masuk akal. Ini menurut Einstein ya, ini tidak masuk akal kalau Tuhan itu akan memberi imbalan gitu, terus akan memberi hukuman. Nah, jadi Einstein lebih mempercayai kalau ini adalah keseimbangan alam Tuhan itu, yang dikemukakan oleh Spinoza lah. Ya Spinoza sendiri termasuk orang yang dibuang dari lingkungan Yahudi karena pemikirannya seperti itu. Tidak jauh-jauh, kalaupun sekarang ada yang berpikiran gitu di Indonesia ya biasanya dikatakan agak nyeleneh gitu ya. Pasti bisa dikatakan kafir lah atau sesat lah, biasa dikatakan seperti itu. Sebetulnya kita tidak perlu berpikiran seperti itu, kita menghargai pendapat siapapun gitu, pendapatnya apapun. Yang penting kan tidak menyinggung kita. Gitu. Kecuali kalau kita beribadah kita diganggu, nah itu baru boleh gitu teman-teman. Oke, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.